Di masa lampau, jauh sebelum berdiri kota-kota megah di Tatar Sunda, terbentang sebuah kerajaan bernama Timanganten. Kerajaan ini berdiri megah di dataran subur Garut, dikelilingi gunung-gunung yang menjulang dan hamparan sawah hijau yang menyejukkan mata. Rakyatnya hidup dalam keteraturan, menjunjung tinggi adat dan tradisi. Di tengah kejayaan itu, berdirilah seorang penguasa yang disegani, yaitu Sunan Ranggalawe. Namanya dikenal hingga ke negeri tetangga karena wibawanya, dan banyak orang percaya bahwa ia memiliki karisma yang tak tertandingi. Namun, di balik sosok pemimpin yang tegas, ia memikul tanggung jawab besar, menjaga kesejahteraan rakyatnya, apapun risikonya. Ranggalawe tidak hidup sendirian dalam lingkaran darah bangsawan. Ia memiliki seorang saudari, Maharaja Inten Dewata, perempuan yang disegani karena kebijaksanaan dan keteguhan hatinya. Berbeda dengan adiknya yang tinggal di istana, Maharaja memilih hidup sederhana di sebuah desa terpencil. Ia ditemani oleh para pelayan setia, tetapi kehidupannya jauh dari kemewahan. Banyak yang berkata, Maharaja sengaja menjauh dari hiruk-pikuk istana karena lebih mencintai ketenangan alam. Ia merawat tanah tempat tinggalnya dengan penuh kasih, seakan bumi dan dirinya menyatu. Dari mata masyarakat desa, Maharaja Inten Dewata bukan hanya seorang bangsawan, melainkan pelindung dan panutan yang rendah hati. Namun, ketenangan itu mulai terusik ketika musim kemarau panjang datang melanda. Hujan enggan turun, matahari bersinar terik tanpa belas kasihan, dan angin kering membawa debu ke setiap sudut desa. Sungai-sungai yang dahulu mengalir deras kini tinggal alur kosong yang retak. Sawah mengering, tanah merekah, dan para petani hanya bisa menatap langit dengan doa yang tak kunjung terjawab. Kelaparan mengintai, tangisan anak-anak yang kehausan semakin sering terdengar. Dalam situasi genting itu, semua rakyat mengalihkan pandangan mereka ke istana. Harapan mereka hanya satu, Sunan Ranggalawe harus menemukan jalan keluar untuk menyelamatkan mereka. Melihat penderitaan rakyat, para menteri kerajaan segera bermusyawarah. Mereka mengusulkan sebuah gagasan besar, membangun bendungan atau danau buatan yang bisa menampung air dari gunung dan hujan, lalu mengalirkannya ke desa-desa. Dengan bendungan itu, rakyat tidak akan lagi kehausan, kata salah seorang menteri dengan penuh keyakinan. Gagasan itu terdengar sangat masuk akal, dan seakan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Sunan Ranggalawe, meski diliputi kegelisahan, akhirnya mengangguk. Keputusan itu terasa seperti jawaban, meskipun di hatinya masih ada keraguan akan langkah besar yang akan diambil. Namun, masalah segera muncul. Setelah para peninjau kerajaan memetakan wilayah, mereka menemukan bahwa lokasi paling ideal untuk membangun bendungan itu bukan di sembarang tempat. Tanah yang paling cocok ternyata adalah tanah milik Maharaja Inten Dewata, tanah yang ia rawat dengan sepenuh hati, tempat ia membangun kehidupannya yang sederhana. Berita itu membuat Sunan Ranggalawe terdiam lama. Ia tahu betul bahwa meminta izin pada kakaknya bukanlah perkara mudah. Bagi Maharaja, tanah itu bukan sekadar hamparan bumi, melainkan bagian dari hidupnya. Keputusan ini pun menjadi awal dari pertentangan besar antara darah dan takdir. Dengan hati yang penuh keraguan, Sunan Ranggalawe akhirnya memberanikan diri menemui sang kakak. Ia datang ke kediaman Maharaja Inten Dewata dengan membawa wajah penuh hormat, namun sekaligus tertekan oleh beban keputusan yang harus ia ambil. Suasana hening menyelimuti pertemuan itu, hanya suara angin yang berhembus pelan di sekitar rumah sederhana sang kakak. "Kakang, izinkan hamba membangun bendungan di tanah ini, demi keselamatan rakyat," ucap Sunan dengan suara bergetar. Maharaja Inten Dewata memandang tajam ke arah adiknya, lalu menghela napas panjang. Dengan suara yang penuh ketegasan namun syarat emosi, ia berkata, "Tidak, Ranggalawe. Tanah ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah warisan yang harus dijaga, bukan dikorbankan." Jawaban itu membuat dada Sunan sesak. Ia memahami alasan kakaknya, tetapi bayangan rakyat yang menderita terus menghantui pikirannya. Di tengah kebimbangannya, para menteri kerajaan tak henti-hentinya menyusupkan bisikan beracun ke telinganya. "Apakah lebih penting satu tanah kecil daripada nyawa ribuan rakyat?" bisik mereka. "Seorang pemimpin besar tidak boleh terikat oleh perasaan keluarga. Kau harus memilih rakyatmu." Kata-kata itu menusuk pikiran Ranggalawe, membuat hatinya goyah. Ia mulai merasa bahwa penolakan kakaknya adalah penghalang bagi keselamatan negeri. Dan perlahan, keyakinannya yang semula goyah mulai berubah menjadi keputusan yang keras. Maka, pada suatu hari, tanpa restu dari Maharaja Inten Dewata, pembangunan bendungan itu resmi dimulai. Para pekerja kerajaan datang dengan cangkul, palu, dan kapak,
merobohkan pepohonan serta menggali tanah tanpa henti. Suara logam beradu dengan batu terdengar di seluruh penjuru desa, menciptakan irama bising yang menyayat hati. Maharaja Inten Dewata hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan tanah yang ia rawat penuh cinta kini dilukai demi sebuah ambisi. Hatinya bergetar antara kesedihan dan amarah, namun ia masih berusaha menahan diri. Sementara itu, rakyat bersorak, berharap air segera datang untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Hari-hari berlalu, dan akhirnya bendungan itu selesai dibangun. Air pun mulai mengalir deras, memenuhi saluran yang menuju ke desa-desa. Namun, aliran air itu juga menyapu tanah tempat tinggal Maharaja Inten Dewata. Rumahnya yang sederhana terendam, pohon-pohon yang selama ini menjadi pelindung tumbang, dan tanah yang ia cintai hancur dalam sekejap. Maharaja berdiri terpaku di antara genangan, matanya berkaca-kaca melihat kehancuran yang ditinggalkan oleh tangan adiknya sendiri. Rasa kecewa menyelimuti hatinya, seakan pengkhianatan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan rumah. Bagi Maharaja, ini bukan hanya soal tanah, melainkan tentang ikatan persaudaraan yang tercabik. Kesedihan itu perlahan berubah menjadi bara amarah yang tak tertahankan. Maharaja Inten Dewata merasa tidak lagi bisa mempercayai adiknya, yang rela mengorbankan keluarga demi mendengarkan hasutan orang lain. Dengan hati yang terbakar dendam, ia melangkah meninggalkan desanya. Kakinya menuntun menuju Gunung Putri, tempat bersemayamnya Batara Rambut Putih, seorang leluhur sakti yang dikenal mampu memberi kekuatan gaib. Langkah-langkah Maharaja terasa berat, namun tekadnya sudah bulat. Ia tak lagi mencari kata maaf, melainkan mencari jalan untuk memberikan pelajaran yang akan mengguncang seluruh kerajaan Timanganten. Di kaki Gunung Putri, Maharaja Inten Dewata akhirnya sampai di hadapan Batara Rambut Putih. Sang pertapa sakti itu duduk bersila, rambut putihnya menjuntai hingga tanah, wajahnya penuh ketenangan meski matanya memancarkan cahaya misterius. Dengan langkah gontai namun mata penuh tekad, Maharaja bersujud. Batara, aku datang dengan hati yang hancur. Tanahku dirampas, persaudaraanku dikhianati. Beri aku kekuatan untuk menegakkan keadilan. Suaranya bergetar, campuran antara luka dan amarah. Batara Rambut Putih hanya terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangannya, menciptakan segenggam tanah yang bercahaya dan wadah berisi air bening. Gunakan ini dengan bijak, wahai Maharaja. Namun ingat, setiap kekuatan besar menuntut pengorbanan besar pula, ucapnya penuh wibawa. Maharaja menerima tanah dan air itu dengan penuh hormat, namun dalam hatinya amarah telah menutup segala pertimbangan. Ia menggenggam erat pemberian Batara, lalu menapaki jalan curam menuju puncak Gunung Guntur. Langkahnya cepat, penuh keyakinan, seakan kekuatan gaib telah menyatu dengan tubuhnya. Angin malam bertiup kencang, dedaunan berguguran, dan langit perlahan mendung, seolah turut merasakan beban yang ia bawa. Wajah Maharaja tampak keras, matanya berkilat menahan dendam. Di sepanjang perjalanan, suara burung hantu bersahutan, memberi isyarat bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Gunung Guntur, yang selama ini tenang, seakan menunggu dengan sabar untuk terbangun. Saat tiba di puncak, Maharaja berdiri tegak menantang langit. Ia menaburkan segenggam tanah itu ke udara, lalu menumpahkan wadah berisi air ke bumi. Seperti tersulut oleh mantra, angin berputar kencang, dan awan hitam tiba-tiba berkumpul di atas kerajaan Timanganten. Suasana cerah seketika berubah kelam. Kilat menyambar, guruh menggelegar, membuat bumi berguncang hebat. Rakyat di bawah panik, berlarian tanpa arah, tak tahu apa yang sedang terjadi. Dari kejauhan, terlihat puncak Gunung Guntur mulai mengepulkan asap pekat, pertanda bencana besar tengah bersiap meletus. Maharaja menatap semua itu tanpa gentar, seolah amarahnya kini telah menjelma menjadi kekuatan alam. Detik berikutnya, suara gemuruh mengguncang bumi. Gunung Guntur bergetar hebat, mengeluarkan raungan seperti singa yang baru saja dibangunkan dari tidur panjangnya. Batu-batu sebesar rumah beterbangan, meluncur menuruni lereng dengan kecepatan mematikan. Lahar panas menyembur, melahap hutan, sawah, bahkan perkampungan. Jeritan rakyat berpadu dengan gelegar gunung, menciptakan simfoni mengerikan yang tak pernah terdengar sebelumnya. Istana megah Timanganten, yang dahulu berdiri kokoh, kini mulai retak dan runtuh dihantam gempa. Rakyat berdesakan, menangis, berteriak mencari perlindungan, namun bencana itu datang terlalu cepat untuk bisa dihindari. Ledakan besar akhirnya mengguncang puncak Gunung Guntur. Letusan itu memuntahkan api dan asap pekat yang menutup seluruh langit. Malam mendadak turun meski matahari masih tinggi.
Tanah bergetar, udara dipenuhi bau belerang yang menyengat, dan abu vulkanik menutup pandangan sejauh mata memandang. Api menjilat-jilat langit, menciptakan cahaya merah menyala yang menakutkan. Kerajaan Timanganten porak-poranda, istana hancur berkeping-keping, dan ribuan rakyat tercerai-berai mencari keselamatan. Dari puncak gunung, Maharaja Inten Dewata berdiri diam, wajahnya dingin tanpa ekspresi, menyaksikan seluruh kerajaan tenggelam dalam amarah gunung yang ia bangkitkan. Kekacauan menyelimuti tanah Timanganten. Rakyat yang selamat dari hujan batu dan semburan api berlarian tanpa arah. Ada yang menyeberangi hutan menuju Bandung, ada pula yang menuruni lembah ke arah Cianjur. Sebagian memilih jalur panjang hingga Karawang, dan sebagian lain terseret arus pelarian menuju daerah-daerah yang jauh. Suara tangisan anak-anak berpadu dengan jeritan orang dewasa, membentuk paduan suara duka yang memilukan. Mereka meninggalkan rumah, ladang, dan segala kenangan di belakang. Tak seorang pun sempat menoleh, karena setiap detik adalah perjuangan untuk bertahan hidup dari amarah gunung yang terus bergemuruh. Di tengah kepanikan itu, Sunan Ranggalawe berjalan dengan langkah gontai, tubuhnya penuh abu dan luka. Hatinya terasa lebih hancur daripada istana yang runtuh. Setiap teriakan rakyat yang melarikan diri bagai pisau yang menusuk jiwanya. Ia sadar, semua ini berawal dari keputusannya yang keliru, dari ketamakannya mendengarkan hasutan para menteri. Sambil menahan tangis, ia berlari mendaki ke arah Gunung Guntur, mencari sosok kakaknya. "Kakang Inten, ampunilah hamba." Suaranya tenggelam dalam dentuman petir dan raungan gunung. Ia hanya memiliki satu harapan, menemukan kakaknya sebelum segalanya terlambat. Di puncak yang berkabut asap dan panas, Sunan Ranggalawe akhirnya melihat Maharaja Inten Dewata berdiri tegak, bagai bayangan hitam di tengah api. Dengan sisa tenaga, ia merangkak mendekat. Tubuhnya gemetar, jubahnya compang-camping, wajahnya basah oleh keringat bercampur abu. Sesampainya di hadapan kakaknya, ia bersimpuh, meraih kaki Maharaja, lalu menciuminya dengan penuh penyesalan. "Kakang, maafkan hamba buta oleh ambisi, hamba lupa bahwa keluarga lebih berharga dari segalanya." Ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Tangisan itu bukan hanya tangisan seorang pemimpin, melainkan jeritan seorang adik yang hancur oleh rasa bersalah. Maharaja Inten Dewata menatap adiknya dengan mata yang awalnya membara oleh amarah. Namun ketika melihat penyesalan tulus di wajah Ranggalawe, hatinya perlahan luluh. Sesuatu yang lebih kuat daripada dendam menyentuh nuraninya, kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Ia mengangkat tangan, dan seketika, langit yang hitam mulai mereda. Asap menipis, gemuruh gunung berhenti, dan semburan api perlahan padam. Alam seolah mendengar keikhlasan hatinya. Bencana berhenti dengan tiba-tiba, meninggalkan keheningan mencekam, seakan dunia ikut menahan napas menyaksikan momen itu. Namun, semua sudah terlambat. Kerajaan Timanganten telah musnah, rata dengan tanah, hanya menyisakan batu hitam dan abu. Tidak ada lagi istana megah, tidak ada lagi alun-alun penuh tawa. Yang tersisa hanyalah Gunung Guntur yang berdiri kokoh, menjadi saksi bisu tragedi yang lahir dari pengkhianatan, amarah, dan penyesalan. Rakyat yang tercerai-berai membangun hidup baru di tanah yang jauh, membawa cerita pahit itu dari generasi ke generasi. Hingga kini, setiap orang yang menatap gagahnya Gunung Guntur akan selalu diingatkan. Di balik keindahannya, tersimpan legenda tentang cinta, dendam, dan penyesalan seorang raja dan kakaknya.